إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaum Arafah, hari Arafah, yaitu hari tanggal 9 Zulhijjah, yang memiliki banyak keutamaan. Mega na tampu alabirang keutamaan, amalan-amalan. Di antaranya bahwa hari Arafah rampai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau narampai hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi datang kepada beliau, maka dah ayah agaroh menenge kita ini orang-orang Yahudi, turun ayat itu kepada kami, maka kami akan mengambilnya sebagai hari yang sangat besar yang kami agungkan. Maka beliau mengatakan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam, bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai hanyalah agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni araftu dzalikal yaum, maka dia saya sangat mengetahuinya, wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana ayat itu turun, wa huwa qa'imun bi Arafah, ya rawatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di Arafah, fi yaumil jum'ati, bertepatan pada hari Jumat. Hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dengan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian hari Arafah, sebagaimana hadis yang sangat masyhur, ya, sering kita dengar terutama di akhir-akhir ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, bahwa puasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa sebelumnya, setahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hari yang sangat mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya, nah dan pengangi idiwatanna itu lebih banyak dan lebih besar daripada hari-hari yang lain. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, maka ma min yaumin, tidak ada hari aktsara fihi min an yu'tikallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hambanya dari api neraka melebihi banyaknya pada hari Arafah.
hari Arafah adalah hari pengampunan dosa. Sehingga sebagian ulama ketika bertemu dengan ulama yang lain mengatakan, apakah yang paling buruk di kejadian hari ini, yaitu hari Arafah? Kata beliau, ketika seseorang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya. Hari Arafah, hari pengampunan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampunan dosa itu sangat kita butuhkan. Adam pengakifong Allah Subhanahu wa ta'ala boleh resininna atas salata dari semua dosa dan maksiat. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa yang kecil maupun yang besar? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam atau semua anak cucu Adam ini mesti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di antara kita ini bahkan tidak mengetahui apa itu istighfar. Setiap hari melakukan dosa dan maksiat, tapi tidak mengetahui apa itu istighfar, apa itu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal perlu disemak kedewe elino yang kita tempati sekarang ini, engkau pacapakna ada ujungnya. Dunia yang kita nikmati sekarang ini ada habisnya. Ada waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Semua nikmat, kesehatan, kesempatan, waktu yang kita rasakan sekarang ini ada pertanggungjawabannya. Engkau pakutanana matu resuri munrinna fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu kita melakukan dosa dan maksiat, kan tetapi lafaz istighfar kita tidak mengetahui. Amalan-amalan apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita, kita tidak mengetahui. Dosa menumpuk menggunung, sementara amal ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini adalah hamba ataukah makhluk hidup yang kemudian akan mati. Maka al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita sangat butuhkan. Dan momen ini yang harus kita tangkap di momen Arafah ini, di hari Arafah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadifung Allah Subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur kalian, yang memenuhi kebutuhan hidup kalian. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bahwa sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Tapi kita tidak pernah beristighfar. Lisan kita tidak pernah mengucapkan astaghfirullah. Diri kita ini, hati kita ini tidak pernah mengakui bahwa begitu banyak dosa dan maksiat, begitu banyak kelalaian kita. As-sawanni, kita menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi letu maku kedepanangka ditetongengi atau kita belum istiqamah menjalankan salat 5 waktu. As-sawanni diandrai papinya menafong Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sampai saat ini dosa dan maksiat yang kita tahu hukumnya, tapi belum bisa kita tinggalkan. Setiap hari nikmat Allah berganti dari nikmat yang kecil dengan nikmat yang besar. Akan tetapi semua itu tidak menuntun kita untuk mengucapkan istighfar,
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ieu elino papinyemenna cipolo-polo. Itu pun kalau kita mendapatkan dan merasakan nikmat itu. Akan tetapi kita merasakan maka dapat pogai pedina, bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya kalau kita pernah memiliki kemudian itu hilang. Kita pernah memiliki kemudian sesuatu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nanti kita di akhirat. Di dunia mungkin kita termasuk orang yang memiliki apa yang kita inginkan. Kan tetapi di akhirat bagaimana? Kita memiliki kesehatan, kebahagiaan, kesenangan, akan tetapi di akhirat bagaimana? Begitu menderitanya ketika seseorang pernah memiliki kemudian tidak memiliki. Di dunia dia dijunjung dengan jabatannya, di akhirat dia disungkurkan ke dalam neraka yang paling rendah dan paling hina. Di akhirat dia bergelimang dengan harta, dia menunggangi kendaraan yang dia inginkan, dia memakai pakaian yang dia inginkan, dia memakan makanan dan minuman yang dia inginkan. Akan tetapi di akhirat pakaian dan semuanya, makanan dan minumannya adalah dari api. Pikirkan bagaimana akhirat kita, bahwa dunia ini adalah ujian. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara, Allah menurunkan langit, Allah menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, lalu kemudian Allah memberikan banyak dari harta dan anak keturunan. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lalai, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat-ayat setelahnya mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Lalu kenapa kalian tidak memuliakan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah memberikan nikmat kemudian kamu tidak bersyukur. Setelah Allah memberikan kesehatan lalu kamu tidak semakin dekat kepada Allah. Setelah Allah memberikan segalanya untukmu di dunia lalu kemudian semakin membuatmu jauh dan lalai. Apakah dunia ini memang untuk membuat kita lalai? Apakah dunia dan nikmat ini membuat kita meninggalkan perintah Allah, membuat kita melakukan maksiat? Allah berikan kita dunia untuk kita membeli makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan dan meluaskan rezeki kita untuk memakai sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan apa yang kita nikmati sekarang ini untuk jauh meninggalkan salat, bahkan menduakan Allah. Pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen Arafah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Maka jangan lupakan satu ajaran atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempuasakan tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Akan tetapi dosa yang dimaksud hanyalah dosa-dosa kecil. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu, bahwa puasa hari Arafah menghapuskan dosa sebelum, setahun sebelum dan setahun setelahnya, lis-saghairi faqat, hanya dosa-dosa kecil. Ammal kabair, adapun dosa-dosa besar, fala budda fiha min taubatin mustaqillah, harus ada tobat tersendirinya. Tapi itu sudah nikmat yang sangat besar.
ketika semua dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan ini, yang kita mungkin tidak tahu jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari kita. Akan tetapi tetap kita harus melazimi istighfar dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemudian kita menghadapi kenyataan sekarang ini, bahwa hari ini umat Islam di Arab Saudi itu telah melakukan wukuf di Arafah dan kita belum. Ini disebabkan karena konsep di dalam Islam yang paling benar, yaitu melihat hilal, tidak diikat dengan kejadian atau waktu atau tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang sudah melihat hilal maka hendaklah dia berpuasa. Dari situ patokannya. Sejak kapan kita start? Dari tanggal 1 Dzulhijjah, dan di sana sejak kapan? Di situ letak perbedaannya. Dan yang harus kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis ini diucap, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyebutkan puasa hari Arafah. Nabi SAW melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelumnya itu Nabi SAW melakukannya dan belum ada yang wukuf di Arafah. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelum tahun 10 Dzulhijjah, 10 Hijriah? Nabi SAW berpuasa di Madinah dan tidak pernah menanyakan apakah di Mekah sudah wukuf. Tidak menanyakan itu. Dan jarak Mekah dan Madinah jarak yang sangat jauh. Kalau untuk menunggu berita sehingga puasa itu dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah, maka tidak ada perbedaan bahwa kita semua umat Islam di seluruh dunia ini berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya perbedaan karena memang perbedaan waktu. Dan itu memang didasarkan pendapat sebagian sahabat, dan itu pendapat yang kuat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Quraib, hadis riwayat Muslim, bahwa beliau Quraib ini, Maula Ibnu Abbas, pernah diutus ke Syam untuk satu urusan. Kemudian mendapati di sana Ramadan, di sana. Kemudian sebulan dari situ ditanya bahwa hari apa engkau memasuki Ramadan? Dia mengatakan malam Jumat. Abdullah bin Abbas mengatakan kita di sini malam Sabtu. Lalu kemudian kami akan berpuasa sampai 30 atau kami melihat hilal Syawal, baru kami berbuka. Kata Quraib, kenapa kamu tidak mengikuti ru'yanya orang-orang yang di Syam, umat Islam di sana, dan Muawiyah? Kata Abdullah bin Abbas, tidak seperti itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan masalah ini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa keputusan hakim, pemerintah, itu mengangkat perbedaan pendapat di antara kita, terlebih keputusan itu memang didasari dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah besok 9 Dzulhijjah kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita,
baik setahun sebelumnya maupun setahun setelahnya. Bahkan secara umum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil kita dan adapun dosa-dosa besar. Lazimi istighfar, ingat dosa maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita termasuk orang-orang ya, atau kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.